di aturan IBL yang tidak ada batas pergantian pemain sampai playoff. Gajinya pun ya udah kalau lebih bayar denda kan gitu kan ya kalau tahu gua. Iya kalau lebih salary cap ya. Tapi kita nggak pernah tahu kan karena tidak transparan. Gua nih selalu ngomong setiap liga baru mulai, pemain asingnya selalu gue bilang pasti masih meraba-raba liganya seperti apa, pertandingan seperti apa. Apalagi yang baru ya. Iya. Ya apalagi yang baru datang. Udahlah kalau 3 game udah ganti aja kalau gue sih. Serius 3 game itu cukup. Udah cukup. Cukup ya. Halo, ketemu lagi di Main Basket Podcast IBL 2024. Setelah istirahat selama hampir 1 bulan, akan mulai lagi nih awal Maret. Nah, puasa tuh boy. Puasa boy, katanya gue denger juga buka dulu. Tetap jalan. Tetap jalan ya. buka Setelah buka. dulu. Ya, Buka dulu. setengah 8 kalau salah game ya. Mungkin ada. Berarti ada 2 game. Iya, setengah 8 sama jam 8. Enggak tahu ada beberapa Iya. game mungkin bahkan mungkin Jadi, bisa 4 gitu. Nontonnya susah. Beririsan. Iya, katanya sih gitu kurang lebih. Oke. Cocok nih kita nih jadi komentator semuanya. Lu komentator di Medan, gue di Bandung, lu Surabaya. Enggak ada di tempat. Enggak ada studio. Ya enggak apa-apa, maksud gue dia komentator game Medan, gue game. Tapi kita pengen ke Medan nggak sih? Tarawih. Iya. Tarawih di Medan aja bisa, Boy. Boleh, bisa ya? enggak apa-apa, Boy. Oke. Oh iya. Kalau di Medan gitu, waktu imamnya baca surat panjang ada yang teriak kulhu aja kulhu gitu. Enggak ada lah. Kalau di sini banyak kulhu. Di Medan tuh kotak amalnya kebuka. Kenapa? Jadi pas lewat bisa diambil buat apa? Gitu katanya. Emang gitu. Ngaco banget nih orang. Lu nggak tahu ya orang Medan, dia orang Binjai, dia terus sendiri aja lah sama Kan teman-temannya. ada tuh kotak amal yang kebuka kan. Iya. Tapi benar-benar ini ya. Gue pengen banget gue lihat Raja Wali Medan langsung gue. Gue Sana pengen ya? lihat gornya, gue pengen lihat. Itu jadi enggak apa ya ngomongin Gak itu. apa. Itu gor itu pertama kali gue nonton All Star IBL udah. Oh, ya? gor lama itu ya? IBL ya dulu. Ya? IBL All Star IBL ya. Oh, pertama apa IBL? Tahun berapa? IBL. IBL kayak Gue gue masuk pas IBL. SMA. Enggak, gue enggak main, gue nonton. Oh, lu nonton. Lu SMA tahun berapa inget? 2003 lulus gue. IBL. IBL lulus IBL kok. udah 2000 IBL. 2003 IBL. Sebelumnya? Kobatama. Iya, Kobatama. Kobatama berarti? Oh. IBL. Emal kan? Iya. Iya, Kobatama ya. Di gor itu gornya Unimed, Universitas Negeri Medan. Negeri Medan. Ini Ikip. Dikip ya. Belakangnya lega banget tuh ya. Nah, Lapangannya. udah kan dulu kan setiap All Star nih, setiap All Star IBL selesai kuarter 4, penonton boleh masuk ke lapangan, bener kan? Oh iya, dulu. Dibiarin sama orang mau foto mau apa. Datanglah gue buka topi. Gue nggak bawa spidol. Gue kasih gepeng. Gak ditandatanganin, gak punya spidol. Terus diapain? Ya didiemin aja udah, gue pegangin topi ya. Kemana? Gue gak punya spidol. Itu inget banget gue. Gor itu, persis gor itu. Gor itu ya. Masih kayak Terus gitu. kalau kayak gitu waktu akhirnya lu di liga terus main lawan Pak Gepeng gimana rasanya? Aneh gak? Enggak. Oh biasa aja. Kan kalau di mana kita Kan ngomongnya? maksudnya itu bukan. Iya, main dia lawan Romy Chandra Iya. pernah. Iya, tapi kan pas gue main sama Dia udah di Pelita Mas Jaya, Romi, dia pindah Pelita Jaya. Bukan goal age-nya dia gitu loh Iya, maksudnya. bukan yang paling golden. pas Iya, lagi. Bukan jagonya ya. Iya. Jago lah lumayan lah. Oh, jangan Enggak, tapi kan kalau kita ngomong misalnya di NBA nih ya, kan si kayak siapa dulu ya? Pernah ikut kelasnya LeBron gitu, coaching Iya, kliniknya iya. LeBron, terus sekarang ketemu LeBron kayak wah, atau itu Jabari Iya, Smith, iya. Jabari Iya, Smith tuh ngomong bapaknya. kayak bapak gua lawan lu dulu gitu kan, jadi kayak gitu. Lu pernah nggak Mas Putri dulu kasih topi kan tapi gak ada spidolnya. Gue enggak bahas itu sih. Kocak Kacau banget sih. itu maksudnya. Oh, Itu lapangan itu persis. ternyata dia juga inget jangan-jangan nih. Oh iya dulu ada bocil ngasih Gak Mas mungkin spidol. lah, ingat gila sebanyak itu orang. Gue pengen Medan tuh punya gor baru yang keren gitu. Ada rencana Maksudnya- waktu gue terakhir ke Medan, ada beberapa orang ya mungkin Swasta berarti? orang crazy rich lah gitu ya, swasta. Iya, dia bilang kayaknya itu si Hawk itu kayak mau buat gor kayaknya. Raja Wali Medan. Gara-gara logo sama sih Iya, kan. iya. Raja Wali itu katanya. Iya, bagus Dulu lah. kan metodis Hawk Iya, gitu loh. iya. Jadi gua Iya. Orang lama. Karena Iya. udah ada Tangerang Hawk gitu. Iya. Iya, nggak bisa Katanya pakai dia Hawks, kayaknya mau ya. buat. Karena Iya. gue aja kaget gitu mereka ke Medan dibilang si Raja Wali ini udah punya mes sebelum mereka datang. Jadi ada pemain binaan memang dari dulu. Oh, Ya, bagus iya, lah. iya. Kalau misalnya Iya makanya. punya gor ya harapan gue kalau misalnya gornya Bagus ya? mau bikin gor ya gornya harus bagus lah. Ya jangan nanggung-nanggung lah. Jangan nanggung maksud. Iya. Walaupun kapasitasnya misalnya 5.000 gitu. Maksimum 5.000 gitu tapi ditata dengan sangat baik lah. Dan pokoknya komplit gitu. Semuanya tuh bagus gitu. Kalau lu ingat-ingat lagi di Medan tuh pernah ada
international turnamen Sister City Oh, pernah di sana sering, ya. gitu. Jadi kalau buat gue udah jangan nanggung lah gitu loh. Iya, iya. Kalau iya. dikunjungin benar gitu loh. Iya, iya. Betul. Iya, iya, iya. Nah, Ngomongin balik IBL. lagi ke IBL nih. IBL. Tadi kan tim IBL. Ya. Beberapa tim nih ketika kita akan mulai lagi bulan Maret sudah mulai mengganti para pemain asingnya. Tidak tuh mengumumkan. Karena kayaknya gantinya mungkin udah. Oh iya, betul. Karena yang awal-awal sudah mulai ganti itu seingat gua tuh Pasifik. Terus kemudian Pasifik Sasar Surabaya, lalu kemudian Prawira kalau nggak salah ganti 2 apa ganti 3 ya? 3-3 ya? Akhirnya tiga-tiganya ya? Tiga-tiga Seingat gue 2 enggak ya? Enggak, udah 3-3 ya? Tiga-tiga ganti, lalu kemudian yang cedera SM itu kayaknya ya. ganti nggak tuh? Saya belum ada info. Belum ada info. Tapi yang cedera kan? Ada cedera ya. Ada rencana awal diganti tapi kayaknya masih nunggu karena katanya informasi orang-orang dalam saya itu jago banget sebenarnya. Tapi cedera, iya. Iya. Itu jago banget. Lalu kemudian Borneo ganti. Borneo ganti. Tangerang Hawks. 2. Tangerang Hawks ganti yang Bali enggak. Bali enggak. Gue dengar Bali juga enggak. di awal-awal Pak Bali enggak akan ganti. Siapa yang ngomong? Dewa ganti gak Dewa? Ngapain ya? Dewa kayak enggak ganti ya Dewa ya. Prosper mau diganti kayaknya. Duh, ngaco. Transfer ngapain diganti? Diganti mau ke timnas dulu. Oh iya iya. Oh nggak bisa harus balik lagi. Timnas punya pesawat nggak? Wah, itu dia. Hang Tua belum Punya. ada info. Timnas punya Garuda Indonesia. Hang Tua belum ada info, Satya Wacana belum ada info, Oh iya, Perkasa Hang Tua. belum ada. Maksudnya gini ya, maksudnya kita ini based on pengumuman aja. Ya. Masih bisa ada yang komen nih, oh ini udah diganti, ini Ya, gantinya. oh iya, Iya, nggak apa-apa. kalau udah tahu ya. Kita Syukur nunggu lah. yang pasti-pasti Kita aja. kan Kita nggak nunggu enak. pasti. lah ya. 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 Gimana Boy menurut lu? Kalau tim ganti seperti ini tuh apa ya? Misalnya Prawira nih. Prawira emang sudah sekelihatan itu mereka akan sulit bersaing dengan 3 ini atau gimana gitu? Gimana? Gini, Prawira adalah Juara bertahan. Iya, juara bertahan. Pressure ya, Lim? Iya. Dan kehilangan pemain kuncinya juga yang pindah kan. Ya, si siapa? Lokalnya kan. Reja. Iya. Reza terus sama Jerso. Abraham juga pindah kan. Abraham pindah. Walaupun Abraham tidak masuk di tahun Iya. lalu. Ya, gue nih selalu ngomong setiap liga baru mulai, pemain asingnya selalu gue bilang pasti masih meraba-raba liganya seperti apa, pertandingan seperti apa. Apalagi yang baru ya. Iya. Iya. Ya, apalagi yang baru datang. Udahlah kalau 3 game udah ganti aja kalau Ganti gue aja sih. ya. Ya, Serius ya, 3 game itu cukup deh. Udah cukup. Gua. Cukup ya. Kalau lu sudah nggak serak sama 3 awal, Iya. ganti ya. Kalau udah kelihatan nih ya, ini menurut gue ya, kalau gue punya klub dan gue manajer atau apanya, gue ngeliat pemain asingnya isolation aja lo nggak bisa di tim gue, udah nggak usah gue ganti dulu. Karena itu yang diharapkan kan Iya, di iya. setiap klub. Begitu juga pemain penggantinya 3 game lu nggak perform, ganti lagi gitu ya. Karena sekarang nggak ada aturannya. Oh nggak ada aturan? Sekarang Sampai tuh nggak ada playoff. aturan. Sampai playoff aturannya. Iya. Mau ganti berapapun. Ya iya ganti loh, berapa, berarti selalu. kalau pemain Iya. penggantinya pun 3 game lu, ya ternyata nggak baik. Ya, lu didatangkan, ya dengan salary lu, ya lu harus melihat situasi di tim ini, Iya. buka peluang buat pemain-pemain gua nih yang lokal-lokal ini, dan lu, ya, klisenya ya, tolong kasih ilmu lah ke kita gitu kan ya. Iya. Yang paling penting lu harus bisa, menurut gue ya, lu bisa isolation, lu bisa punya dominan di inside juga, di pen Ya, area, itu paling penting. Sebab kalau lu ambil pemain asing. Itu sih kalau memang udah nggak sesuai sama strategi tim lu, permainan yang nggak masuk sama tim lu, udah ganti aja. Lu gimana Boy? Iya, gue sebenarnya jujur aja masih kadang-kadang bingung ya, maksudnya ini kalau kayak gitu mending di kontraknya per game aja sih. Gue jadi agak bingung tau gak lo, kayak gimana ya, gini maksudnya tekanan publik nih gede banget lah, apalagi publik Bandung ya habis juara gitu, dikit-dikit butut gitu kan. Oh iya gitu. Iya lah kan bahasanya gitu selalu kan. Which is sebenarnya normal karena kan habis Mungkin juara. gini, gue potong dulu ya. Mungkin apa ya, ngelihat dari yang sebelumnya gitu loh Boy. Iya, Kalau makanya dibandingin sama musuh lalu. Iya, kalau ada pemain yang datang, Ya. Iya. Ya udah gitu loh. Sebenarnya saat game pertama menurutku masih fine aja. Game Lawan kedua lawan Dewa ya? lawan Pelita Lawan Pelita Jaya. Iya. Game kedua lawan Kesatria meskipun hampir kalah tapi menang, oke gitu. Game ketiga oke, tapi tiba-tiba kenapa gini, kalau Christian James sih normal. Christian James ini kayak Brandon. Nge-shoot apa kata orang maruk. Yang which is sebenarnya ya emang kayak gitu. Iya. Brandon Francis
juga bisa dibilang maruk gitu kalau kita ngomong ngeliatnya dari sisi situ gitu loh. Tapi dia bisa contribute dengan poinnya 46% shooting lah atau apa gitu. Christian James emang nggak dapat akurasinya so far gitu ya. Terus Julius Cigas ini kita bingung juga. Baru main 3 game, kena scoring 3 game. Jadi kan PR ya. Nih guys gimana ngomongnya, iya kan? Ya. Pas di game terakhir, dia kayaknya udah mulai oke gitu kan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya gimana. Tapi udah 39 tahun gitu, lupa gue. Agak tua. Sanksinya ditransfer nggak tuh ya? Iya makanya nggak harusnya. Tapi dia nanti kalau datang lagi musim depan nggak bisa. Nah, karena sekarang PR juga tuh. Bener. Jadi bisa diakalin tuh sanksi 3 game ya ganti aja. Ganti aja. Gitu. Nah yang aneh tuh sebenarnya yang satu lagi Dan Miller ini. Game pertama, game kedua itu normal aja mainnya. Tiba-tiba yang game terakhir lawan Bali gak mau nge-shoot. Kayak Ben Simon. Gue gak mau nge-shoot gitu. Itu ini, maksudnya dia bilang begitu atau enggak gimana? Di lapangan kelihatan. Enggak. Oh, kelihatan dia seolah-olah enggak mau shoot. Bukan gitu. Seolah-olah wide open enggak di-shoot. Oh, oke. Okay. Dia wide open nih, dia putar lagi hand off screen zoom action sama Yuda, udah gitu terus. Gue udah kenapa? Pemain asing shootnya cuma 6-7 gitu, kayak bro bercanda lu. 30 shot bego gitu kan. Jadi kayak aneh gitu dan enggak ngerti kenapa gitu. Saat dia di Afrika bal 21 poin per game gitu. Even dia, walaupun dia nggak bisa nge-shoot, ya udah layap aja gitu. Dia juga enggak gitu. Kayak nggak mau gitu. Terus ini apa yang terjadi? Jadi pertanyaan diganti. Pertanyaannya layak diganti juga ya. Tapi karena kan harus menang cepat gitu ya. Gamenya cuma 26 gitu. Tapi di satu sisi kayak harus ditarik juga ini ada apa sebenarnya di dalam situ gitu loh. Karena kita jadinya bertanya-tanya juga kenapa apa Prawira ini langsung pemain asingnya baru semua tapi langsung pressure-nya tinggi gitu. Kayak lu kita harus menang semua atau gimana gitu kita nggak tahu kan. Soalnya terasa jadi sangat aneh bagaimana pemain yang agresif di tempat lain, agresif di 2 game pertama tiba-tiba nggak mau nyerang. Jadi kayak ini apa gitu maksudnya. Jadi banyak kebingungan lah dan sebenarnya gini juga kita ngomong Brandon MVP asing tahun lalu, tahun ini 2 pemain asingnya gitu di lapangan. Belum lagi kalau dia bisa berpenampilan sebaik musim lalu. Bener, untungnya udah lawan PJ sekali gitu. Kan kalau lawan PJ lagi kan dia akan berhadapan dengan banyak Anthony Bean ada, KJ McDaniels ada, itu berat juga belum lawan Dewa nih mereka udah sekali. Ya masih ada sekali lagi nanti ketemu itu. Jadi kan sangat berbeda situasinya dengan musim lalu di mana dia satu-satunya pemain asing one on one. Kalau dia menang secara skill udah menang selesai. Menurut gua gitu. Jadi akan tricky juga. Ini keputusan yang berani menurut gua karena 3-3 langsung habis. Tapi juga ya ini menurut gue jadi kepikiran sih karena lu berdua ngomong kayak 3 game cukup lah. Gue kayak aja 3 game ganti lagi deh. Gue juga. Gue gak tahu sih. Wiggins ganti dong kalau menurut. Wiggins Pasifik ya. Udah 3 game loh dia main. Tapi iya bener ya. Buat jualan. Jualan apa? Jualan apa? Oh jualan nama. Jualan apa dia? Jadi menurut lu Wiggins ganti kan nih? Kan baru 1 game kan? 3 bro. 3 udah. Duh, tukar sama adiknya apa nggak sih? Adanya. Adiknya lagi ternyata gitu. Adiknya banyak Bang. Ya, jadi di aturan IBL yang tidak ada batas pergantian pemain sampai playoff, gajinya pun ya udah kalau lebih bayar denda kayak gitu kan ya kalau gua. Iya kalau lebih salary cap ya. Tapi kita nggak pernah tahu kan karena tidak transparan. Jadi kita nggak tahu. Nah itu PR-nya ya udah ganti-ganti terus aja. Tapi Emang kalau kayak gini, menurut lu berdua sih gue tanya balik. Menurut lu berdua lebih prefer pemain yang udah main di Asia atau enggak? Kayak misalnya Julius Cigas kan belum pernah. Dan Miller kan nggak pernah main di Asia gitu. Jadi kayak gini-gini tuh emang ya kayak Dimas pernah bilang beberapa kali. Tim itu kan emang beneran cari menang gitu. Tim cari menang. Kadang-kadang orang-orang kayak kita nih di sini kadang-kadang kita suka berharap mereka juga mampu nggak memberi dampak kepada pemain lokal gitu. Menurut gua kadang-kadang ya nggak mikir gitu juga barangkali owner ya para pemilik atau manajer atau pelatih. Gua mah pengennya menang gitu. Nah kalau pertanyaan Dian apakah yang perlu nggak yang sudah pernah main di Asia atau enggak gitu? Ada perlunya ada enggaknya gitu menurut gua. Si yang pemain Raja Wali siapa namanya? Jabari Barkley, siapa? Oh bukan itu Kesatria. Oh, Jabari Bird Quintin Dove. Yang NBL. yang paling banyak poinnya sekarang. NBL ya Quintin Dove. Kalau bukan yang ya itulah pokoknya. Barkley kalau yang paling banyak. Ya Barkley yang Satria Bengawan Solo. Nah, itu pernah main di sini nggak di Asia nggak? Asia Vietnam. Oh, yang pemain Boston Celtics yang Raja Wali. Jabari Bird. Jabari kan nggak pernah main di Asia.
Nah menurut gue juga beberapa barangkali tinggal kedewasaan pemain untuk memahami ranahnya dia saat ini gitu. Mungkin juga memang ada gitu beberapa pemain yang datang seolah-olah semua liga, semua kemampuan bermain penduduk di dunia ini seolah-olah sama gitu. Barangkali mereka ada nyampe sini, loh cuman segini, berarti cuman segini doang gitu dibanding misalnya di Afrika, dibanding misalnya Asia Barat gitu. Berarti gue harus adaptasi nih ya, barangkali ya bisa perlu gitu. Tapi soalnya adaptasi kan banyak Kang ya. Misalnya contohnya, gue nggak tahu ya, maksudnya majority sih kayak tinggalnya di apartemen atau hotel gitu. Tapi jangan-jangan waktu di kamar mandi latihan gitu, ternyata pakai gayung kan bingung tuh. Dior dulu bingung loh. Oh pakai gayung gitu, kata iya. Tapi katanya dia di Vietnam udah pernah gitu. Jadi kayak ya gitu. Tapi Dior tuh salah satu menurut gue adaptif sih. Dia santai aja. Gampang gitu. ya. Waktu dia pernah cerita sama gue sih dia bilang gitu. Gue sih mana aja nyantai gitu. Mau pakai gayung, mau toilet jongkok gitu, ayo aja gitu. Kalau jongkok kan lumayan ya, Dior gitu ya, kan berat banget itu. Ya dong kakinya kurang besar. Toiletnya harus yang di tempat kursi roda, kan ada pegangan. Iya benar. Nah, benar tuh harus ya Dim. Harus, kalau gue sih ya. Gue tahu arah maksud lo ngomong ini. Apa? Beberapa pemain yang pemain asing yang nggak pernah main di Asia. Ya nggak sama cara bermainnya memang dengan sistemnya kayak kemarin sana. Dan Miller tuh waktu lawan Bali ambil rebound minta time out, iya kan ya? Minta time out gitu kayak time out, ya apaan? Dan menurut lu NBA sama FIBA shot clock-nya berbeda nggak menurut lu? Apanya? Running shot clock-nya. Oh bisa jadi beda. Itu tuh ngaruh menurut Itu gua. ngaruh. Running apanya? Shot clock ngitungnya. Jadi nggak 1 detik. Iya. Kalau NBA itu dia bisa kayak lebih lama gitu. Iya, mungkin. Jadi itu permainan lu buat enggak. Lu underestimate itu ada kayak gitu. Ada maksudnya makanya gue belum paham. Beda shot clock nih. Jadi ini pernah nih kejadian di Jogja tahun lalu. Gua sama MK ngerasa game-nya lama banget ya gitu. Game-nya lama banget ya. Jadi pergerakan shot clock dari turun detik ke detik ya, itu tuh nggak ngomongnya apa ya? Gimana ngomongnya gitu ya? Kelamaan, tidak standar. Iya, kayak gitu. Harus dibuktikan sih. Iya, harus dibuktikan ya. Benar. Kita nggak bisa ngomong. Yang tahu adalah Mamang Halim namanya. Tahu banget dia itu. Tapi gue boleh cerita, sok dulu ngomong dulu. Jadi perbedaan gameplaynya tuh keseluruhan tuh berbeda di Asia dan di benua sana yang lain gitu loh. Jadi Asia tuh kayak ya beberapa pemain yang tingginya 2 meteran tuh tahu kalau bola udah hit rim sekali, lu bisa tap keluar langsung kan. Yang penting hit rim pertama, boleh. Nah itu kan lu datang pemain NBA yang tinggi seharusnya gampang ngelakuin itu kan, iya nggak? Sama dia ditunggu. Cuma kan susah karena lu nggak terbiasa. Iya. Itu menurut gua permainan Asia nih ya, kalau gua ngomong asing lagi ya, sejauh ini walaupun si Dewa ini jago-jago ya, tapi yang konsisten permainan gitu-gitu terus ya Xavier menurut gua. Pak Solano. X-Men sih. Xavier Alexander. X-Men. Oh iya. Udah berapa Oh, tahun? Tangerang. Iya. Tadi gue denger Dewa, sorry. Tangerang. Yang Dewa itu maksud gua iya stabil mainnya, cuma kan si Xavier ini udah cukup lama gua rasa di Asia ya. Oh, di Singapura. Iya makanya. Slingers. Jadi ya mainnya. Kalau Dewa ini kayaknya beneran literally profesional. Yes. Ya sebenarnya kayak sama kayak PJ sebenarnya menurut gua. Utamanya kayak KJ McDaniels itu kan udah pernah di Filipina juga, tapi profesional aja mainnya gitu loh. Dan kayak bener-bener kalau kita ngomong misal gini, Dewa United nih pemainnya top scorernya Jordan Adams. Namanya tuh di jersey Jordan Adams. Gue tanya, kenapa lu gak Adams doang? Kenapa Jordan Adams? Kata dia apa? Gak tahu, dikasih udah kayak gitu. Kayak dia gak peduli aja, dia datang ke sini buat dibayar basket, ya udah basket aja gitu. Jadi kayak gak banyak inilah, cincong lah ininya gitu. Itu semoga ya sampai selesai season kayak sampai begitu. Selesai season kayak gitu. Semoga sih. Semoga karena ya semoga lah kalau gue ya. Harusnya tinggalnya di mes itu kan harusnya. Siapa? Kalau pemain asingnya Dewa. Enggak lah harusnya. Dewa di situ. Oh, iya kan? Dewa di situ. Iya. Ada yang di apartemen kalau nggak salah. Di apartemen. Iya, semoga. Cuman pelatihnya kalau nggak salah pelatihnya di apartemen. Sorry, pelatihnya di mes. Pelatihnya di mes. Soalnya menurut gue ya salah satu hal yang mungkin agak under apa ya? Ngomongnya apa ya? Kita nggak terlalu ngikir padahal itu juga ngaruh buat pemain-pemain asing ini mungkin cuaca sebenarnya. Bisa buat jadi. Gua ya. Karena saat
cuaca kayak gitu di gor yang tidak ber-AC. Iya. Oh, itu nggak mudah buat mereka menurut gua sih. Benar. Sama Itu- kayak kita main di tempat dingin tuh. Iya bener. Dingin tuh Iya. Bener. orang-orang dingin mah biasa aja padahal dinginnya mah dingin kulkas freezer tuh. Asli, beneran. asli. Iya, asli sih siapa namanya? Fotografer. Pas kenceng aja sakit. Iya, sakit beneran. Fotografer cewek siapa? Yoga Yoga. waktu ABL main ke Cina. Taiwan. Iya, Taiwan apa Cina gitu. Kedinginan di dalam, misalnya kata dia, gua aja kedinginan. Pemainnya gerak. Pemain itu pakai keceng, pakai long sleeve semuanya gitu loh. Dan somehow ya kalau dingin ya kadang-kadang juga orang NBA juga Long dingin, john. cuman makanya mereka selalu pakai sweater gitu kan. Karena Iya, benar. tapi di sini ya panas, barangkali banyak yang biasa panas. Iya pemain asing. Tapi secara kualitas gimana? Secara kualitas gimana? Betul. Kalau gua sih ya, menurut gua ini Pemain kelas asing. terbaik. Iya. Gimana sih? Menurut gue ini kelas terbaik sejak 2016. Ini maksudnya sekumpulannya yang paling bagus ini. Meskipun ada yang mengecewakan, ada. Tapi yang paling bagus majority ini. Ya. Kalau gue tuh gini, barangkali ini sangat subjektif ya. Gua itu beberapa kali datang di press conference hari pertama, apa sih istilahnya? Media Day. Itu kan ngumpul tuh semua pemain asing udah pada datang gitu. Iya. Media Day yang terbaru yang terakhir kemarin itu yang 2024. Di situ doang gue lihat dibanding media-media Day yang sebelumnya, di mana pemain-pemain asing itu kayak pengen bunuh-bunuhan semuanya. Auranya gitu. Oh itu siapa? Gue tahu sih itu mainnya ada ini. Dia ngomong gitu. Iya. Oh gue tahu yang itu gitu. Oh iya. Nah, jadi sebelum-sebelumnya tuh nyantai gitu kayak ya udah. Malah kayak ketemu temen. Heeh. Malah kayak, iyalah lo Ya, bro. santai. Gitu. Pas yang kemarin tuh emang wah mau kayak mau bunuh-bunuhan aja, mau kasarnya begitu gitu. Di game kayak apa? 1-2 gue lihat sangat agresif untuk membuktikan bahwa dirinya mampu. Ada juga yang ingin membuktikan dirinya mampu tapi ternyata enggak. Terus kemudian ada juga yang macam-macam kalau di gua. Misalnya nih yang dicoret sama Prawira yang kemarin dapat 3 larangan bermain, siapa namanya? Julius Cikas. Julius tuh di statistik tidak kelihatan dia angka-angkanya, tapi pada saat nonton langsung kontribusi dia pada saat bertahan cukup baik gitu. Itu mungkin kalau ada statistik lebih canggihnya, dia bisa dilihat keberadaan dia, lawan bisa nyetak berapa, tanpa dia lawan bisa nyetak berapa gitu. Kalau gue lihat ya, karena ini ganggu banget nih orang nih. Pas gue lihat statistiknya nggak ada gitu. Iya, nggak ketemu Poinnya lah. dikit, ini sedikit gitu. Jadi emang beneran bikin kan nggak kecatat tuh, lu bikin miss doang gitu. Nah, kayak gitu kan harus lebih canggih gitu. Itu sih kalau gue sih, apakah lebih bagus apa enggak? Untuk nanti ini perlu ditunggu juga nih siapa sih Brandon Francis misalnya masuk lagi dengan sekarang nih, apakah lu memang sejago itu gitu? Sekarang lawan lu beda nih gitu. Apakah lu memang sejago itu atau memang kemarin lawan lu lebih dan lu bisa main sendiri? Iya. Kita ngomong kalau misalnya kita ngomong CV doang emang jago ya berarti. Iya. Maksudnya pernah main sama Jokic loh. Sama Jamal Murray gitu. Terus Pemain PJ pernah main sama semua pemain NBA. Tapi nggak sama Jokic. Sama main Boston gitu. Bro. Jokic dari bocil. Lu gimana Mas? Jago tingkat kejagoan? Ada beberapa yang menonjol banget. Cuma yang paling penting adalah gua ngeliat asing di season ini merata kekuatannya gitu loh. Skillnya memang berbeda-beda skillnya, cara mainnya kayak gimana. Cuma yang paling penting adalah saat lu ngambil pemain asing cocok dengan tim lu, dengan permainan tim lu. Dan itu terjadi di season ini. Semuanya cocok. Entah coachnya yang mengikuti cara bermain si asingnya, atau si asingnya ngikutin cara bermainnya si tim ini. Gitu. Dan harapan gue yang paling penting adalah ini kan season masih panjang. Tolonglah jangan berubah mainnya. Iya, konsisten aja gitu ya. Tolonglah jangan ke kultur-kulturnya kita gitu loh. Jangan sampai ikut ke sini. Ya, itu yang paling. Kalau bisa kita ngikut kalian gitu. Iya, harusnya gitu. Itu yang paling penting. Kayak ya kenapa ini mungkin kenapa beberapa pemain asing yang dulu udah pernah sering kesini udah nggak ada lagi sekarang, jarang. Karena mereka udah tahu kultur kita mungkin gitu loh. Jadi datang ke sini ya mainnya gitu-gitu aja gitu loh. Kalau ada sesuatu yang baru terus dan dia harapannya konsisten, harusnya liganya juga jadi makin bagus. Itu paling penting sih kalau gua. Ya, masih panjang. Lihatnya gimana? Kenapa? Udah sepakat. Kalau gue pribadi sih selalu gini. Tahun lalu itu gue menganggap adalah pool pemain asing paling bagus yang kita punya tahun lalu. Tahun lalu. Iya, dari tahun-tahun sebelumnya gitu.
Saat tahun-tahun sebelumnya kita punya mungkin ya pemain yang kayak ada kayak David Seager, Gary Jacobs gitu. Tapi saat kita ngomong overall gitu ya, majority of the players nggak sebagus itu gitu. Yang tahun lalu tuh bagus menurut gua. Kayak ada bersaingnya lumayan, kerasa ada pemain yang karena satu pemain di lapangan tuh kayak kelihatan menonjol gitu. Tapi setelah tahun ini ada 2 pemain di lapangan, 3 gitu kayak ganti-gantian gitu dan tidak ada batas gaji. Iya kan? Itu jadi kayak membuka ngomong kalau bahasanya MK ini level baru, level baru. Ya batas gajinya tapi kan bukan per pemain. Iya. Batas gajinya kan 1 tim kan. Yes. Kalau itu dibuka biar gitu kan. Ayo yang baru nih datang. Akhirnya menurut gue sih kayak pemain-pemain ya kayak Quintin Dove itu yang dari Raja Wali Medan meskipun sempet down juga ya tapi tahu misal kalau gue sih sekarang udah tahu apa yang harus dilakuin buat top dia gitu. Tapi di satu sisi jago banget nih kalau drive gitu. Kalau drive tuh ngeri banget gitu. Tapi ya majority menurut gue sudah sangat bagus. Mungkin ada beberapa yang timnya emang belum bisa menang aja. Karena mungkin antara 2. Karena dia tidak cukup agresif atau dia terlalu agresif. Pilihannya itu aja. Dia terlalu agresif, dia ambil 30 shot, 35 shot. Dia tidak terlalu agresif cuma 17 Menurut lu shot. Borneo gitu nggak? Menurut gue kurang. Menurut gue Emang kurang aja pemain bantuannya. asingnya? Okay. Iya, jadi cuma bantuan dari lokalnya? Enggak, asingnya juga, Najil Liang itu menurut gue sudah cukup bagus. Tapi karena dia sendirian, nggak ada yang rasanya gini, nggak ada yang dia lihat terus kayak oh anjir dia oke juga nih. Karena beberapa game gitu. yang gendong malah Jamar. Ada satu game. Sampai maksudnya gini, misalnya pemain tuh ya, gue jago nih, pemain asing tuh ya. Terus gue lihat pemain asing lainnya nggak jago, ya udahlah gue bawa sendiri aja gitu. Lu mau protes apa? Lu nggak jago-jago juga gitu. Tapi kalau dia ngeliatnya sama, keder tuh biasanya dia kayak ya udah kita main bareng lah gitu. Dan harusnya Borneo tuh punya itu di yang satunya Devon Drake itu. Sayangnya pas datang ternyata dia 5 bulan sebelumnya udah operasi MCL atau apa gitu loh. Jadi belum kelar. Dikiranya pas nyampe sini udah bisa kelar, ternyata belum. Gitu. Jadi akhirnya itu MVP soalnya, MVP NBL One. Oh iya. Iya, MVP-nya dia tahun lalu, top skornya si Dove itu musim lalu. Jadi ngeri sebenarnya. Natasha Debbie main NBL One boy. Iya, itu juga keren tuh. Itu keren Kudos untuk Natasha Debbie itu. Natasha Debbie boy. Ini- Spiders. Mantan coach DBL juga asisten coach NBL One. Oh iya, Siapa boy? Yes. siapa? Fuad namanya. Serius Fuad? Fuad kita. Bukan, ada Fuad satu lagi. Asisten coach. Tahun berapa? Dia baru ke Australia ini tahun ini. Oh, Mafu. Iya, Fuad juga keren. Itu bu. Hebat. Fuad NBL One. sekolah dan Sydney. juga ini ya dia. Iya. Dia sekolah dan juga Oke, ini sebelum kita akhiri. Sejauh ini siapa main asing favorit lu? Mabus tuh. Kalau ketemu nggak diajak tos lu. Biasanya kayak gitu sama gue tuh. Biasanya lu lupa bawa spidol juga buat tos. Siapa favorit lu? 1 atau 2 lah boleh lah. Gua si Xavier si X-Men. Xavier Tangerang ya. Yes, sama si point guard-nya Dewa lah, Yang mana? Pak Solano. Solano. Oh, Habib Jafar. Habib Jafar. Bounce one hand with Oh, gini dah. himself. 180 loh. Gila ya. 83 atau 80 gitu deh. Tinggi ya. Cocok tuh sesuai Tapi dengan jangan keinginannya ya Perbasi. lu hidup di pola hidup lu aja di Indonesia lu. Enggak bagus polanya Dewa, gue udah kesana. Makannya enak kayaknya. Enggak maksudnya pola hidupnya sampai di sana bawa aja ke sini, enggak usah ikutin yang di sini Oh, gitu. latihan apa segala Iya, gitu. iya, Oh, iya. Oke, ya, setuju. Tolong. Jadi tapi Caleb tambah bagus badannya. Iya, gua liat. makanya tolong lah. Nggak tahu tuh efek fotonya Arya atau apa gimana tuh. Harus lihat langsung oh, jadi gini Caleb dari bagus juga dia. Tapi kalau kayak gini ya, sebelum selesai nih ya. Belum lah, Adrian belum. Scouting tim ini penting gak sih? Scouting buat nyari asing ini gitu. Ya penting lah, Bang. Dari dulu. Ya Ya. iyalah setiap itu hebatnya Bapak Wahyu Widayajati. Ya makanya. Kalau ada pemain asing pasti bagus ya pilihannya, nggak tahu gue gimana caranya. makanya itu. Tahu lah ya. Itu yang bikin kayak ya maksudnya kita ngomong sekarang Prawira apakah fail? Ya, bisa jadi kita Iya, ngomong bisa fail kan jadi, gitu. bisa jadi. Karena diganti Kalau ganti semua buktinya. buktinya Bisa gitu. jadi, Iya, gitu loh maksudnya. Kayak Pasifik gitu ya, tiba-tiba satunya cabut, satunya nggak mau main atau apa gitu, nggak jelas gitu kan. Jadi kan kayak Penggantinya gitu, malah gitu. Pakai ya gitulah. Ya. Keren sih datangnya. Kacamata Siapa boy lu boy pemain favorit lu? Jordan Adams. Kayak Siapa Dewa? iya yang nomor 5 tuh kayak nggak peduli apa-apa, bodo amat, kasih bola gua tembak gitu. Enggak ya gua passing. Sama ini nggak pemain asing sih. Devon. Gue juga suka. Devon sih gua suka Devon Van Ostrom. Devon. Heritage.
Oh iya. Gue maksudnya, ya harusnya lu suka sih kalau lu udah nonton. Gue suka, cuma pas- karena lu Jago ngomong, Boy, Devon. karena lu ngomong asing, Asing. gue pilih asing. Oh, iya. Makanya heritage ya. Jago itu mah jago kalau itu jago. Karena sebagai pass first society, dia passing mulu gue. Benar, Maksudnya ini subjektif sekali ya. Maksudnya gue sangat suka pemain idola gue Rajon Rondo sama Dimas Muari gitu. Jadi ya udah jelas gitu loh tujuan gue yang gue cari kayak gitu pemain. jago. Lu siapa Kang? Gue juga sama kayak lu Boy, bukan pemain asing yang gue suka. Tapi lu mungkin nggak akan nebak. Gue suka Bin gue. Anthony Bin Junior. Ya. Menurut gue keren. Ya. Cuman nggak tahu di game nih kayak dia nggak dilepas aja sama pelatihnya. Nggak kayak Indonesia Patriots ya? Iya, menurut gue kalau Bin main dia tuh ya udah nurut pelatih aja menurut gue ya. Menurut gue Bin Atau tuh karena cedera. nggak tahu juga dia cedera apa nggak gimana. Menurut gue itu bisa dimakan semua sama Bin tuh. Karena kalau lu bilang Bin, Heeh. memang jauh banget permainannya dari Indonesia ke PJ. Kalau menurut gue ya jauh banget turunnya. Kayak nggak dibolehin maruk gak sih? Iya kayak Ya, menurut gue. Iya. bukan dia gitu loh. Gue Baru nonton lah gitu. PJ beberapa kali langsung ya 2 kali setidaknya gue nonton langsung lawan Prawira, lawan 3. Pasifik, lawan siapa lagi? Oh Prawira, SM. lawan SM juga gue tonton itu. Bin tuh kayak ya udah gue disuruhnya begini gitu. Tapi dalam beberapa momen gue lihat anjir bisa disikat Bisa. nih sama Bin nih. Iya. Dihajar sama Bin. Eropa Kang. Hah? Eropa. Iya. Ini lama di Eropa dan Ototnya liga-liga yang Ototnya oke juga gitu. lihat, noh. Dalam Iya. beberapa hal tuh misalnya defense nih. Sub di fake sekali sama Bin. Kan Bin cepet banget tuh. Iya. Terus dia langsung tancap gas tuh lewat tuh semua orang tuh dia tinggal lay up dan dia. Iya. Menurut gue Bin sih ya. Kalau gue ya, gue sama sana ini Bin jago banget loh. Kenapa dia Iya. kenapa yang Kalau- lain yang menonjol gitu Casey apa Lihat segala. dari sekarang sih ya jauh banget dari Anthony dia Bean main di gua. timnas sama di PJ menurut Iya. gua jauh banget. Sama Jared Shaw gue gak tau. Jared Shaw gue rasa Jared Shaw nih lu lihat deh sekarang nih gue Jared terus Slim. jaga apa Jared Shaw kalau gue ya Jared Shaw juga oke lah. Poin guard SM tuh juga keren sih. Gue kurang setuju kalau point guard SM. Little Bit too much menurut Iya, gue. too much. Little bit too Kurang. much. Waktunya Cuma- dia ngoper dia nggak Kok ngoper. bisa lu suka yang kayak gitu? Bukan lu Maksudnya banget itu. saat SM kalah sama siapa ya? Banyak lagi. Rans, Dewa. Dewa. Dewa kayaknya yang lawan Dewa. Saat buntu dia Ya yang dia. Karena dia yang bawa bola. Iya. Nggak ada. gila sih. Ini cuma Satria Bengawan Solo tuh, Kidal tuh. Kentrell Barkley itu. Ya si Barkley tadi dari tadi gue Bisa bilang. main 40 menit, 39 Iya, menit, iya, 38 menit kayak orang gila sih itu main. Terus abis itu interview nggak ada ngos-ngosannya. Kesatria ini belum lawan Iya, sampai berapa? SM udah belum ya? Belum. Lawan Dewa? Belum. udah kemarin Belum. Mereka main 3 home gitulah. menang. Ah. Satu kan kalah game pembuka, tapi kalah cuma 2 poin sama Prawira. Ya kawan Pro 2 poin. Tiga-tiganya menang lawannya Raja Wali, Rans tuh kalah Sama Satya. sama Satya. Gue tuh ngeliatnya ya. Ya, gue nunggu itu sih Kesatria. Bagaimana lawan yang rada oke dikit. Iya makanya gue ngeliat asing tuh harus gue di mata gue tuh ada fancy-nya gitu loh. Iya, Kalau dia kan yang Satria tuh menurut gue simpel aja. iya gitu loh. Terus- Kayak Jordan Adam itu gitu. Iya. Mainnya gitu aja. Terus lo gini nggak? Kalau gue nih mungkin kalau gue gini nonton langsung lebih lebih bisa nilai gue Iya, iya. dibanding kadang-kadang susah payah gue untuk memahami pemain asing kalau pemain kita gitu kalau nonton cuman di layar doang gitu. Iya, iya, iya. Makanya ini juga Setuju. buat teman-teman yang di misalnya deket tinggal di Solo di Jogja datanglah nonton gitu. Feelingnya tuh rasanya beda banget. Beda. Menikmati permainan sama kayak kita Piala Dunia gue nonton Luka Doncic gitu anjir nih orang kayak gini ternyata nonton Shea nonton Nggak ada lain-lain gitu. pelan-pelannya bang. Nah, gitu. Nah, kayak gitu termasuk pemain asing kita nih jadi Devon di layar jago gitu tapi pas di game wah anjir bisa gini mainnya Devon ya dan tingginya se-Oki Wira gitu jadi kan bukan masalah tinggi Oki Wiranya tapi bagaimana Oki Wira bisa jadi kayak Devon gitu kan apa yang dimakan sama Devon apa yang dilakukan sama Devon gitu ya gitu-gitunya gitu yang jadi penting Kalau yang kalau harusnya kita Jared Shaw tuh ini tuh kayak bacot-bacotnya pelan-pelan di lapangan tuh. Iya, Terus iya, iya. kalau dibawa karena kalau komedi kan duduknya di dekat-dekat ring ya. Itu kan sih kedengeran tapi pelan banget ngomongnya. terus Iya. Jared Shaw itu juga beberapa dia nggak elegan nggak flamboyan tapi beberapa pivot di postnya itu kayaknya sulit dijaga memang Iya. Mematikan ya. mematikan gitu lihat dia gini-gini gitu kayaknya wah ini sulit dijaga nih orang memang gitu jadi itu gua suka sama Jared dan statistiknya kayak mendukung statistiknya Oke, Iya, iya, iya. Oke. Dia kan main sendirian soalnya nggak ada big match Iya, dia iya, lagi. iya. Oke. Itu sih. Oke. Ya gitulah guys ya. Pemain asing kalau lagi nonton ini kalian luar biasa. Ya. Dan Kenapa? harapan Jauh dari gua rumah selalu- soalnya.
Nggak, biar mainnya bagus terus, jangan ganti-ganti, pusing juga klubnya kan. Iya. Dan harapan gua mudah-mudahan bisa nularin kemampuannya ke pemain lokal gitu. Entah apapun lah, sedikit-sedikit lah, 5%, 10% kemampuannya mulai ada yang diadaptasi sama lokal gitu. Betul. Jadi Kalau Stay healthy lah. stay healthy asing. Kalau jauh dari rumah itu kangen rumah nggak sih main asing? Main asing. Kalau jauh dari rumah yang di Jakarta ke Pacific Place at Amerika. Rasanya sama. Setidaknya ada Amerika-Amerikanya. Oh iya. Mana sih maksudnya? Kalau kayak gitu mah Amerika Burger King juga Amerika. Kalau nggak ke Dubes ya kan? Nah ya ke Dubes. Ngurus visa. Tapi senengan kalian minuman-minuman makan-makan murah-murah. Iya. Nanti kapan-kapan kita ngomong pelatih ya. Siap. Pelatih Pelatih IBL. asing ya. Iya dong. Pelatih IBL juga udah hampir Enggak lah, enggak pelatih semua. asing lebih banyak pelatih asing nggak sih? Enggak lah. Nah, lihat dulu. Ses. Posisi 50 banyak loh. Asing. Pelatih asing boy. Lokal. Pasifik, Prawira, Pasifik. Dewa. Pasifik enggak. Asing gue baru ganti. Barusan ya, Iya. barusan. Pasifik, Prawira, Dewa, SM, Asing. Pelita Jaya 5, Bima Perkasa. Bima Perkasa 6. 8. Oh, Banyak kan pelatih asing loh. Semangat para pelatih lokal. Semangat. Semangat dong. Ya, semangat. Dan semoga asisten-asistennya yang di pelatih asing bisa dapat ilmu banyak. Iya. Di Jago tahun depan gitu. bisa langsung murah-murah aja gitu. Wah. Dan Sumargo. Denny Sartika. Jangan tarkam lu ya. Ya. Oke, Siap. itu dia tadi ngomongin kita pemain asing. Tulis komentar gimana lu, siapa favorit lu, siapa Iya. Atau menurut lu. mereka juga bisa udah ganti aja pemain asing ini. Oh iya, ya. setuju gua. Boleh. Ngomong aja gini, ini kayak ya buktinya tuh setuju atau nggak setuju, Prawira tuh kan banyak banget sebelum dia ganti. Iya. Wah ganti. Diganti tuh beneran kan gitu. Prawira Gua kayak harap gitu. ada yang bisa mendatangkan Anthony Bennett gitu ya. Ya, Anthony Bennett. Draft pick. Cavalier yang boy. gagal itu. Cleveland Cavalier. Terus pokoknya bekas-bekas pemain NBA yang lain yang baru lah. Pokoknya yang seumurannya kayak Malakai Richardson. Kayak Jangan yang misalnya- ketua-ketuaan banget lah. Topin Masih main bro. kemarin. Dua-duanya main Topin. Adiknya. Anjir. Janganlah gacor, biarin aja di sana. Sabas tuh main di mana? Sabas Muhammad ya? Nggak tahu. Sabas gitu Ya, kan bisa draftnya lah. top 10. Sabas top 10 bukannya? Iya kalau nggak salah, lupa gue. Iya. Pokoknya semua pemain NBA, mantan pemain NBA boleh main ke sini kecuali Marcus Bolden. Main di sana aja. Ya main di sana. Kalau Marquis sih kita dukung. Kita beli merchandise lo tapi gak usah ke sini. Greg Oden suruh datang ke sini. Udah nggak apa-apa. Gara-gara udah Jadi enggak. guru. Udah jadi guru. Draft nomor 1 loh. Iya, tapi itu Iya. cedera. Ya sama kayak tadi dibilang sama tadi. Anthony Bennett. Anthony Bennett juga nomor 1. Kita tahu gitu. Dragon Bender abis gini gue bawa. Brandon Roy. Udah selesai deh. Udah deh. Sip. Oke. Pemain asing ya. Datang nonton IBL. Sampai jumpa. Ini ada bau-bau pemilunya nih. Enggak apa-apa. like a shade. I feel